Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 9. Memang, tak banyak selisihnya. Jaka Tingkir sedang gandrung-gandrung dan orang yang gandrung keyung-yun memang tak bedanya dengan orang gila. Melihat bunga menur, bunga yang menjadi kesukaan putri keempat dari Sultan Trenggono, bunga menur yang selalu menghias sanggul rambut sang putri yang hitam dan halus dan panjang itu, sekitar bunga-bunga itu dalam pandang mata Jaka Tingkir berubah menjadi wajah sang putri manis kemalu-maluan dan mengerling. Seperti ketika ia masih menjadi pemimpin tamtama di keraton dan kebetulan bertemu dengan putri juwita remaja itu. Terbukalah sekarang rahasia hati Jaka Tingkir. Hancur luluhnya hati ketika diusir oleh sang Prabu, bukan semata-mata karena kehilangan kedudukan, bukan semata-mata karena cita-cita berantakan, melainkan berdekatan dengan sang Dyah Kesuma hatinya, putri keempat dari sang Prabu itu. Dan sekarang dapat dimengerti pula mengapa sang Prabu mengusir abdi terkasih ini hanya karena kesalahan membunuh Dadung Auk. Kiranya di balik ini masih ada hal lain yang menjadi lantaran. Agaknya sang Prabu sudah dapat menjenguk isi hati putrinya yang keempat, yang seperti ratusan wanita lain di Demak, tak dapat menahan sambaran panah asmara yang mencorong keluar dari sinar mata Jaka Tingkir yang tampan gagah itu. Inilah agaknya menjadi sebab penyingkiran Jaka Tingkir dari Demak. Aduh, Diajeng Dewi, tak tahukah Paduka betapa hamba terlunta-lunta sengsara? Tidak kasihankah Paduka kepada hamba? Hamba terusir tanpa dosa? Tak tertahankan lagi Jaka Tingkir menangis sambil mendekap bunga-bunga itu ke dadanya. Ketika sang Jaka mengusap air matanya, seakan-akan selubung yang menutupi pandang matanya, seakan-akan lenyap wajah sang Dewi dan ternyata yang didekap dan dibelainya hanyalah serumpun pohon menur dengan kembang-kembangnya. Aduh jagat Dewa Batara! Jaka Tingkir terkulai dan roboh pingsan di dekat pohon kembang. Wajahnya pucat sekali dan masih basah air mata. Sepasang kupu-kupu yang indah warna sayapnya terbang lalu. Yang betina terbang rendah, beberapa kali hingga di atas muka sang Jaka yang rebah pingsan, seakan-akan ikut sedih melihat keadaan ini. Aduh kasihan muda belinan malang. Apakah gerangan yang menyebabkan dia pingsan di dekat kembang? Aduh tega benar, kejam tak terkira membiarkan dia menderita sengsara. Kupu-kupu jantan terbang liar, beberapa kali menerjang kupu-kupu betina dan mengajaknya terbang menuju kembang-kembang yang mekar indah. Nampaknya marah dan penasaran. Ah! Pemuda lemah! Tak pantas disebut jantan gagah. Mana iman dan kepercayaannya? Mana penyerahannya kepada Yang Maha Kuasa? Tak ada madu datang sendiri. Tanpa usaha keras diri pribadi. Pada saat itu, dari jauh datang seorang kakek yang berjalan perlahan sambil menikmati keindahan pemandang alam di sekitarnya. Kakek ini sudah tua, sedikitnya 60 tahun usianya, namun wajahnya masih nampak segar sehat, membayangkan kesabaran dan keagungan yang hanya terdapat pada wajah orang-orang yang telah memiliki ketenangan dan ketentraman lahir batin. Pakaiannya sederhana sekali, seperti para petani yang setiap hari bergalang-galang dengan tanah dan air. Tangan kanan kakek ini memegang sebatang tongkat butut dan tangan kirinya membawa sebuah kendi penuh air bening yang diambilnya dari pancuran air gunung. Setelah tiba di dekat tempat Jaka Tingkir menggeletak pingsan, kakek itu nampak tertegun, terheran, lalu memandang penuh kekaguman. Tidak sari-sarinya tadi timbul keinginanku pulang melalui hutan ini. Kiranya Hyang Agung yang ini, pikir kakek itu sambil melangkah dekat dan memandang penuh perhatian, makin kagum dia ketika memandang penuh perhatian, lalu ia menarik napas panjang dan mendongak ke angkasa. Ya Tuhan Maha Kasihku melihat cahaya mencorong dari tubuh bocah muda ini, siapa gerangan dia? Ketika diperiksanya dan mendapat kenyataan bahwa pemuda itu dalam keadaan pingsan, kakek itu mengucurkan air dari mulut kendi, menyiram muka Jaka Tingkir sambil berkata, "Kulup, bangunlah segera." Jaka Tingkir siuman dan bangun dengan gelagapan. Ia bermimpi, hanyut oleh bengawan banjir dan hampir saja tenggelam dan tewas kalau tidak ada sepotong debok, batang pohon pisang, yang hanyut di dekatnya lalu dipeluknya erat-erat. Ketika ia membuka matanya, ia merasa mukanya dingin dan basah, kemudian tampak olehnya seorang kakek tua berdiri di depannya. Sebagai seorang satria yang berilmu, cepat Jaka Tingkir dapat menguasai tubuhnya yang lemah dan pikirannya yang kacau maka ia lalu duduk bersila dan menenangkan hati. "Kulup, bocah bagus kau siapakah dan mengapa tiba di tempat sunyi ini, apa yang kau cari?" Karena terpengaruh oleh kesedihannya, Jaka Tingkir menjawab dengan lirih dan lemah. "Paman tua, tinggalkanlah saya seorang diri. Saya seorang bocah yatim piatu dan datangku ke sini hendak mencari mati."
Bagus, jangan kau bicara itu, jangan, tak boleh, anakku. Kakek itu menggeleng-gelengkan kepala, dia pun duduk di atas akar pohon di depan Jaka Tingkir. Kulup, mati berarti memasuki alam yang belum dikenal panca inderamu, tak takutkah engkau? Dengan kepala masih tunduk Jaka Tingkir menjawab singkat. Saya sudah berani hidup, mengapa takut mati? Sebetulnya tak suka hatinya mendapat gangguan ini, namun dasar ia seorang satria, tak mau dia berlaku kurang hormat terhadap seorang kakek, seorang tua yang harus dihormati sebagai layaknya sikap seorang satria utama. Hehehe, kau benar. Memang seorang satria sudah berani hidup tidak semestinya takut menghadapi kematian. Akan tetapi mati yang bagaimana, banyak macam cara mati, Kulup. Seorang satria harus mati sebagai seorang satria pula. Mati dalam menunaikan tugas suci demi kepentingan nusa bangsa, sedemikianlah seharusnya seorang satria mati. Tidak mati kelaparan karena terlunta-lunta dan sengsara, mati karena duka nestapa, bukan mati seorang satria. Apalagi kalau kau hendak menggunakan kematian sebagai tempat pelarian hidup, kau benar-benar menyeleweng, Kulup. Kalau tadi kau menyatakan tidak takut mati, kenapa kau takut hidup? Jaka Tingkir merasa kepalanya seperti diguyur air dingin. Tak disangkanya sama sekali bahwa kakek sederhana ini bisa bicara seperti ini, mewujudkan ilmu yang amat dalam. Perhatiannya tergugah dan ia mulai mengangkat muka menatap wajah kakek itu. Mati atau hidup bukanlah hak kita untuk menuntut. Hanya Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memberi api kehidupan dalam raga, dan Tuhan Maha Kuasa pulalah yang berhak mengambil kembali api hidup dari dalam raga kita. Mati tak dapat ditolak, seperti juga hidup tak dapat diminta. Siapakah yang dapat meminta agar supaya dihidupkan sebagai manusia di muka bumi ini dan siapa pula kuasa menghindarkan diri dari kematian apabila Hyang Agung menghendakinya? Seorang tamtama bisa saja menerjunkan diri ke dalam yuda sampai 1000 kali tanpa tergores kulitnya, untuk kemudian mati di dalam rumahnya karena sesuatu penyakit. Seorang mulia kedudukannya boleh merengek dan meronta menolak datangnya kematian karena dia tak rela meninggalkan kemuliaan duniawi, namun nyawanya tetap dicabut kalau Yang Maha Kuasa menghendaki. Sebaliknya yang diturunkan ke atas bumi dalam tubuh seorang bayi boleh menjerit-jerit karena ngeri dan takut dihidupkan sebagai anak keluarga yang rendah dan miskin, namun tetap saja bayi itu hidup karena Tuhan menghendaki demikian. Demikianlah, hidup atau mati bukanlah hakmu untuk menentukan, bocah bagus. Kau berdosa mencari mati. Sekarang tanpa ragu-ragu Jaka Tingkir menyembah memberi hormat, tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek arif bijaksana. Aduh paman yang arif bijaksana, mendengar wejangan paman, buyarlah awan gelap yang selama ini menutupi budi pekerti hamba. Terbukalah mata batin hamba yang selama ini seakan-akan menjadi buta. Terima kasih, paman. Bagus sekali kalau kau sudah insaf, Kulup. Siapakah sebetulnya kau ini dan putra siapa? Wajahmu seperti pernah kukenal. Nama saya Bagus Karbet, juga disebut Jaka Tingkir. Ayah bunda saya sudah tiada, dan mendiang ayah adalah Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging. Setelah ayah meninggal, saya dipelihara oleh Nyi Ageng Tingkir. Eladalah, Tuhan kuasa. Anakku, Angger Karbet, kau adalah keponakanku sendiri. Ketahuilah, aku adalah Ki Ageng Butuh, mendiang ramamu itu seperti kakakku sendiri. Aduh, Kulup, kenapa kau sampai menderita sengsara dan terlunta-lunta seperti ini? Ki Ageng Butuh, kakek yang arif bijaksana itu lalu merangkul Jaka Tingkir. Mendengar ucapan itu dan menyaksikan sikap kakek yang baik hati ini, Jaka Tingkir semedot hatinya, terharu lalu menitikkan air mata sambil merangkul kedua kaki Ki Ageng Butuh. Kakek itu membiarkan Jaka Tingkir melampiaskan keharuannya, kemudian menyuruh pemuda itu duduk baik-baik lalu ia berkata, Bagus Karbet, sekarang ceritakanlah bagaimana kau meninggalkan Tingkir dan bagaimana bisa tiba di tempat ini. Keringkanlah air matamu karena sesungguhnya pantang bagi seorang satria utama untuk menumpahkan air mata seperti laku seorang wanita. Tekankanlah perasaanmu dan ceritakanlah kepada pamanmu.